Di Indonesia, mohon maaf, banyak kiai-kiai yang mau mengalahkan Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Di Indonesia jualan agama tuh laku keras karena umatnya bodoh. Dia paling takut di cancel sama manusia. Raya awal seminggu melaksanakan kerja diorang untuk menghalang benda-benda sesat ni berlaku dekat Indonesia. Di Indonesia ada tak majelis ulama? Jawabannya ada. Sama juga macam dekat Malaysia. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan ni, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya, tapi tengok perangainya. Sepatutnya kita malu, geng, kepada sindiran-sindiran yang dilontarkan oleh ustadz daripada Malaysia ini, geng. Pelik, geng. Masa rukun Islam itu ditambahin 6 menjadi 11. Cuma ada di Indonesia saja, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video kepelikan Islam yang berada di Indonesia lagi, geng. Kenapa Ikinya bisa bilang begitu, geng? Karena biasanya deh, geng, di mana-mana negara, di Malaysia, Brunei, Singapura, dan negara Arab lainnya, geng, itu rukun Islam ada 5, geng. Namun berbeda ajaran sesat di Indonesia ini, geng. Ajaran sesatnya adalah rukun Islam itu ditambah menjadi 11, geng. Astagfirullahalazim, geng. Dan sampai TKI ataupun TKW ini malu kepada netizen Malaysia, geng. Karena di komen, emang di Indonesia tak ada seperti di Malaysia, ge. Seperti utus agama Islam yang yang menjaga keislaman seperti itu, geng, ya, seperti di Malaysia lah istilahnya. Di Indonesia itu, geng, ada juga menteri agama seperti di Malaysia mentertibkan yang salah menjadi diluruskan. Namun, geng, kebanyakan terjadi kenapa, geng? Karena katanya ini, geng, bukan kata Ikinya, karena orang-orang yang ikut-ikut seperti ini, geng, percaya tentang hal ini, kebanyakan orang-orang Indonesia ini katanya bodoh, kayak gitu. Bukan Ikinya yang ngomongin, geng, namun ini adalah faktanya. Orang-orang Indonesia ini, geng, gampang percaya, kayak gitu, geng, ya. Di Indonesia ini paling gampang jual agama, geng, kayak gitu, geng, ya. Jadi tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ziarah Waliullah. Oke. Bagus banget ya ada atapnya. Dan sekarang lihat kuburan yang ini. Sayyidina Utsman bin Affan. Dan coba kita lihat makamnya itu sangat sederhana sekali ya. Masya Allah, kuburan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang kita lihat di sini hanya batu sebagai pembatas dan sangat sederhana. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas melarang kita agar kuburan tidak diplester atau disemen, diduduki dan dibangun. Jadi bukan tanpa alasan kuburan sahabat Nabi rata-rata seperti ini, karena ada larangan di sana. Sedangkan ini, jika ini diperbolehkan, maka mana yang lebih pantas untuk dibangun kuburnya? Orang yang sudah dijamin masuk surga atau orang yang belum dijamin masuk surga? Polisi Maros, Sulawesi Selatan menahan Peta Bau, nenek berusia 59 tahun yang merupakan pimpinan dan pendiri Pangisengana Tarekat Annaloloa. Aliran ini diduga mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat setempat. Kenapa begitu? Hal tersebut lantaran Pangisengana Tarekat Annaloloa ini telah dinyatakan aliran sesat melalui fatwa MUI. Bukan tanpa sebab, sesatnya aliran ini karena menambahkan rukun Islam menjadi 11 dan berhaji sah di puncak gunung bawah Karaeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain mengamankan Peta Bau, polisi juga turut menahan 4 orang lainnya dan menyita sejumlah barang berupa benda pusaka seperti keris badik, dokumen, pakaian hingga spanduk organisasi. Inilah gampangnya orang-orang Indonesia dibodoh-bodohin, ya. Astagfirullahaladzim, tasbihnya. Ya Allah ya Rabbi.
tradisi dan ritual. Ritual ini bukan tradisi nih ya. Ritual naik haji di Gunung Kareang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Katanya, geng, ini kalau hari raya mereka itu ya, geng, ya mau sholat itu naik gunung ke sini, geng. Astagfirullah, nggak bahaya, nanti kalau jatuh Jadi kita obatin nak kala. Oh, itu Erdi. Itu jangan nama apa? Yang giling kau ya, kamu jauh ji. Aduh, ada aja. Sini kita kala. Orang-orang daripada Konohani ya, geng. Ini syariat Islam dari mana? Pokok nama ya. Karena mereka ini, geng, ya, mau sholat id, mau sholat apa kayak gitu, geng, ya. Nggak tahu lah, mereka naik ke gunung ini, geng. Aduh. Ini Wahabit nih, geng. Di Indonesia, mohon maaf, banyak kiai-kiai yang mau mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Lalu saya kasih tanda tanya. Kenapa? Kalau Anda bertanya, jawabannya adalah pada saat mereka melakukan perbuatan yang Nabi nggak contohkan, lalu kita tanya, Pak Kiai, kenapa Anda lakukan ini? Mereka akan mengatakan, ini kan baik. Maka saya kembali bertanya, apakah Anda berani mengatakan di depan Nabi SAW, kalau begitu ya Rasulullah, Anda nggak ajarin, tapi ini kan baik, jadi saya mau buat. Maka sama saja Anda mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Nabi nggak pernah ajarin terus mau dibuat, ngapain? Sedangkan yang disunnahkan saja sudah banyak. Bapak Ibu sekalian, terapkan sunnah saja, itu udah banyak, terbengkalai. Ini mau ngarang-ngarang perbuatan yang Nabi tidak contohin, bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kawasan objek wisata alam Noramir yang letaknya di Gunung Salak Indah Bogor. Cukup Anda ketik di Google atau YouTube Pondok Wisata Alam kami, Pondok Wisata Alam Noramir, Gunung Salak Indah Bogor. Tidak jauh lokasinya dari Jakarta. Cukup 1,5 jam keluar tol Sentul Selatan, masuk Sentul Barat. Tetap istiqomah untuk selalu berbuat baik dan benar karena Allah Ta'ala. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, dunia sementara, akhirat selamanya. La ilaha illallah. Amin. Allahu Akbar. Di Indonesia jualan agama tuh laku keras karena umatnya Umat itu apa? Tit itu apa? Bodoh. Dia paling takut di cancel sama manusia. Iya, dia tuh takut banget di cancel. Paling takut di cancel. Konten kreator baru. Untuk menjadi besar minimal harus di cancel 2 kali. Iya. Tapi menurut gue yang bikin lebih laku keras bukan umat bodohnya, tapi pihak yang tidak bertanggung jawabnya. Misalnya kalau bodoh semua nih, selalu ada orang yang tidak bertanggung jawab yang ngejualan bahkan bukan agama. Misalnya kayak asuransi, kayak apa, semua tuh bisa disalah jualkan buat mereka jualan mahal gitu loh. Yang ngejual lebih salah daripada yang membeli. Aku sepakat, karena nggak ada opsi buat orang bodoh, kecuali dia dibodohin. Astagfirullahaladzim. Dari beberapa bulan ini, geng, Ikinya mengereksen ini, geng, ya. Banyak hal-hal pelik yang terjadi di Indonesia, geng. Di bulan suci Ramadan banyak sekali terjadi pelik, dari sholat cepat dan hari raya Idul Fitri dan malam takbir dan lain sebagainya, geng. Kayak itu kenapa kayak gitu? Mana Menteri Agama kita kayak gitu? Mana UMI kayak gitu, geng? Banyak hal-hal kayak gini yang melenceng ataupun lari dari syariat Islam kayak gitu, ya, geng. Malu kita, kadang kita juga ya, geng, ya. Apa namanya, kalau mendengar ceramah-ceramah Ustadz di Malaysia itu kita kadang kena sindir juga kayak gitu, sedikit-sedikit. Ya, Ikinya suka juga dengan sindiran itu. Kenapa? Biar orang-orang kita sadar kayak gitu, geng, ya. Dan juga kenapa, geng, ya, di Indonesia gampang banget ada hal seperti ini karena orang-orang di Indonesia itu faktanya bukan Iki menjelekkan orang Indonesia. Namun tidak semuanya, ada juga sebagian itu yang percaya hal-hal seperti ini. Gampang dibodoh-bodohin. Kayak gitu, geng. Contohnya seperti TK ini yang membahas tentang Islam di Indonesia dan juga Islam di Malaysia. Kayak gitu. Di Malaysia juga Islam, di Indonesia juga Islam. Namun kenapa berbeda? Kok di Indonesia makin hari makin pelik? Kan kayak gitu, geng. Aduh, Indonesia ni ada je benda mengarut diorang suka buat. Bukan semua lah. Adalah sebahagian sahaja, segelintir sahaja. Hari tu, waktu raya hari tu, diorang raya awal seminggu. Kali ini, pasal haji pula. Diorang naik haji bukan pergi Mekah ke Gunung Uhud ke apa ke, tidak. Dia naik haji dekat puncak gunung bawah Karaeng, dekat Indon lah. Ini memang aku tak tahulah, aku tak faham lah.
Dan dengar cerita, ini bukan kali pertama diorang buat benda ni. Tahun lepas pun ada tradisi naik haji di Gunung Bawah Kerang. Kalau benda ni dah jadi tradisi, maknanya benda ni dah bertahun-tahun diorang buat. Jadi aku harap majlis agama Islam dekat Indonesia sana untuk melaksanakan kerja diorang untuk menghalang benda-benda sesat ni berlaku dekat Indonesia. Okey, ini adalah isu yang sensitif. Sepatutnya dibantah, dihalang, dilarang serta merta. Okey, jangan dibiarkan saja. Nanti makin teruk, makin ramai pula haji dekat Indonesia pula. Alright, so itu saja. By the way, kalau suka konten-konten isu semasa, jangan lupa tekan butang follow. Menahan Peta Bau, nenek berusia Mengapa ulama sana yang merupakan pimpinan dan pendiri Pangisingana Tarekat An-Naloloa. Aliran ini diduga mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat setempat. Kenapa begitu? Hal tersebut lantaran Pangisingana Tarekat An-Naloloa ini telah dinyatakan aliran sesat melalui fatwa MUI. Bukan tanpa sebab, sesatnya aliran ini karena menambahkan rukun Islam menjadi 11 dan berhajisa di puncak Gunung Bawah Karai, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ada banyak statement yang membuat orang bercelaru ya. Di Indonesia ada tak majelis ulama? Jawabannya ada. Sama juga macam dekat Malaysia. Mereka ni akan disiasat dan jika kedapatan sesat akan ditangkap juga. Ini buktinya ya. Yang sebelum ini beredar orang naik haji melalui bukit. Nah, dia sudah disiasat dan memang fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan ajaran itu sesat dan ditangkap. Ya, ini nak bersihkan nama ulama Indonesia saja. Banyak sudah yang mengingatkan, menceramahi, bahkan sudah banyak orang yang kena tangkap. Ya, nah, jadi ini bukan berdiam diri. Sebab itu ada yang viral kalau menyimpang. Kita perlu speak up supaya ada yang tahu dan mengambil tindakan hukum ya. Maka berapa ramai orang yang hari ini mengaku-ngaku keturunan ni, bukan anak kandung, keturunan, entah ya entah tidak, keturunan Nabi kononnya. Tapi tengok perangainya, tengok perbuatannya, tengok amalannya, tengok apa yang dia sampaikan, hampir yang disampaikan tu batil. Dan kebanyakan ceritanya adalah cerita halu. Dan kalau nak belajar halu, belajar kepada mereka. Mereka pakarnya, 1 minggu saja belajar dengan mereka akan fasih dalam bercerita tentang halu. Bahkan ada seorang tuan guru yang dulunya hebat dalam menceritakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, hebat dalam bercakap, dah berkawan dengan geng-geng macam tu, geng halu, akhirnya dia cerita apa? Ditarim, kata dia, ditarim, sekarang jalan di sana tak diberi aspal oleh kerajaannya. Bukan kerajaannya miskin, tapi kenapa? Kerana kerajaannya segan untuk menutup bekas tempat pijakan wali-wali Allah, akhirnya tak diaspal. Tengok mengarut cerita dia, padahal dulu dia hebat. Sepatutnya kita malu, geng, kepada sindiran-sindiran yang dilontarkan oleh ustadz daripada Malaysia ini, geng. Ya, kenapa ikinya bisa bilang begitu pelik, geng? Masa rukun Islam itu ditambahin 6 menjadi 11. Cuma ada di Indonesia saja, geng. Astagfirullahalazim. Itu sindiran, geng, ya. Karena di Indonesia ini banyak juga yang mengaku-ngaku keturunan Nabi, menjadi seperti Habib dan lain sebagainya kayak gitu. Karena di Indonesia ini paling senang ataupun paling gampang lah ya, geng ya, itu berjualan agama kayak gitu ya, geng. Ini tidak dinafikan, bukan menjelekkan negara ikinya ataupun menjelekkan agama Islam yang berada di Indonesia, bukan. Ikinya cuma saling menegur supaya kita tidak gampang dibodoh-bodohin, tidak gampang ikut aliran-aliran sesat, ajaran-ajaran sesat kayak gitu saja sih, geng. Jadi marilah kita berpikir jernih, marilah kita berpikir apa adanya. Masa sih kayak gitu, geng ya. Ada juga banyak sekali terjadi di Indonesia kepelian-kepelian, geng ya. Di sebelum bulan suci Ramadan ada juga, dan pertengahan Ramadan ada juga, dan mau hari raya ada juga. Astagfirullahalazim. Kayak gitu ya, geng. Jadi ya di Malaysia Islam, di Indonesia juga Islam, dan di negara lain juga Islam. Tapi kenapa rukun Islam adanya di Indonesia ada 11? Itu yang pelik. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat.
bermanfaat dan semoga kalian paham apa arti dari video ini. Mungkin ini ada sindiran daripada kalian ataupun yang tidak mengikuti ajaran-ajaran daripada Islam kita. Jangan menjadi Wahabi kayak gitu saja ya geng. Ya marilah kita mendengarkan ceramah-ceramah yang betul, jangan ikut ceramah-ceramah yang tidak betul kayak gitu ya geng ya. Jadi jangan terlalu gampang dibodoh-bodohin lah kayak gitu istilahnya geng ya. Oke geng, ikinya pamit undur diri dulu. Apa benda silahkan boleh tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.